Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nurul Saadah dengan NIM 43040020088. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal sedikit menjelaskan mengenai tafsir ayat psikologi tentang proses penciptaan manusia dan pertumbuhan perkembangan. Nah, langsung aja ke yang pertama yaitu mengenai ayat proses penciptaan manusia, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqakum min nafsi wahidatin, summa ja'ala minha zawjaha, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqi fi zulumatis salas. Dzalikumullahu rabbukum lahumul mulk la ilaha illahu fa'anna tusrafun. Shadaqallahul adzim, yang artinya Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka, mengapa kamu dapat dipalingkan? Nah, sekarang tafsir ayatnya. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar, yaitu dari Kementerian Agama Saudi Arabia, yang berbunyi, Tuhan kalian, wahai manusia, menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Kemudian, Dia menciptakan dari Adam pasangan Hawa. Allah menciptakan untuk kalian dari unta, sapi, domba, kambing, dari setiap macamnya. Allah menciptakan jantan dan betina. Allah menumbuhkan kalian di dalam rahim ibu, fase demi fase dalam kegelapan perut, rahim dan selaput ari. Yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Baginya semata kerajaan. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Bagaimana kalian bisa dipalingkan dari ibadah kepada Allah, beralih menuju ibadah pada selain Allah yang tidak menciptakan sesuatu pun, dan justru mereka yang diciptakan. Nah, yang kedua, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu, wahai manusia, Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian darinya Dia jadikan Hawa sebagai pasangannya, sehingga dari keduanya lahirlah beberapa keturunan laki-laki dan perempuan. Dan Dia menurunkan pula 8 pasang hewan ternak untukmu, yaitu sepasang unta, sapi, domba, dan kambing. Dia menciptakan kamu dari perut ibumu dengan kejadian demi kejadian secara bertahap, dan setetes mani menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian tumbuh menjadi janin. Janin itu berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput penutup janin dalam rahim. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, pencipta manusia dan alam semesta. Dialah Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan dan menguasai langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Dia. Maka, mengapa kamu dipalingkan oleh setan untuk menyembah selain Dia yang telah menciptakanmu? Nah, seperti itu. Dan yaitu tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqor, yaitu beliau seorang mudaris tafsir Universitas Islam Madinah. Allah menciptakan kalian, wahai manusia, dari satu penciptaan, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa, lalu keturunan manusia lahir dari keduanya. Dan Allah menciptakan binatang ternak dari 8, yaitu unta, sapi, domba, dan kambing, laki-laki dan perempuan yang diciptakan dari rahim ibu mereka dengan penciptaan yang runtut. Dari titik darah sampai segumpal daging, dari segumpal daging sampai menjadi tulang yang dibungkus daging. Proses penciptaan yang 3 alam, yaitu gelap di ari-ari atau plasenta, alam rahim, dan alam perut.
Dan menurut ahli medis, janin meliputi 3 kehidupan di dalam rahim. Maka 3 alam kegelapan itu tidak menghalangi indahnya ciptaan Allah. Dan yang menciptakan yang demikian itu dialah Allah, Tuhan kamu sekalian. Baginya kerajaan yang mutlak di dunia dan di akhirat. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana setan bisa mencerai-beraikan kamu sekalian, dan kalian adil untuk beribadah pada Sang Pencipta, untuk menyembah selainnya? Sekarang kita masuk ke surat yang kedua, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di dha'fan wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadiru quwwatil ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Tafsir yang pertama yaitu tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Allah, Dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Tafsirnya berbunyi, yaitu dari air mani yang hina lagi lemah itu. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah keadaan lemah. Tafsirnya berbunyi, yaitu pada masa kanak-kanak. Menjadi kuat, tafsirnya yaitu pada masa muda yang penuh dengan semangat dan kekuatan. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Nah, tafsirnya lemah karena tua dan rambut pun sudah putih. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Tafsirnya yaitu apa yang lemah, ada yang kuat, ada yang muda, dan ada yang tua. Dan Dialah yang Maha Mengetahui, yaitu mengatur makhluknya, lagi Maha Kuasa atas sesuatu yang dikehendakinya. Itu tafsir muyasar oleh tim Mujamma' Raja Fah Arohah Syekh Al-Alamah Dr. Sholeh bin Muhammad Al-Asyaikh. Allah menciptakan kalian dari air yang hina bina, yaitu sperma. Kemudian Dia menjadikan bagimu kekuatan laki-laki setelah sebelumnya kamu lemah sebagai anak-anak. Kemudian setelah kekuatan ini hadir kelemahan masa tua dan senja. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki berupa kekuatan dan kelemahan. Dia yang Maha Mengetahui makhluknya, lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan kalian dari air mani, lalu kalian tumbuh dalam keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian kuat. Setelah keadaan lemah itu dengan pertumbuhan, kalian sampai dewasa. Setelah itu menjadikan kalian lemah kembali setelah keadaan kuat itu, yaitu dengan sampainya kalian pada usia tua dan beruban. Dia menciptakan segala yang dikehendakinya. Dia Maha Mengetahui untuk mengurus ciptaannya dan Maha Kuasa untuk menjadikan segala yang dikehendakinya. Penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.